Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan penggerak ke dalam hati kita, telah mendorongkan pada hati kita untuk memaui majelis yang sangat berharga ini. Mudah-mudahan ini menjadi majelis yang Allah Ta'ala barakai, Allah Ta'ala ridai, sehingga tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali dalam keadaan bertambah kebaikan dan dikurangi keburukan. Mudah-mudahan pula majelis ini barokah bagi keluarga kita serta keluarga kita semua. Kita lanjutkan perbincangan kita masih berkenaan dengan roja. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab A'malul Qulub. Kita masih di bab roja. Kita masuk di pembahasan at-tadawi biroja, yaitu berobat atau memperbaiki keadaan diri dengan harapan. Qala musannif hafidhahullahu ta'ala, ar-roja'u dawaun yahtajulahu rajulani. Roja itu adalah obat. Yahtajulahu, butuh pada obat ini, butuh pada roja ini. Siapa? Yaitu rajulani. Ada dua orang yang dia itu direkomendasikan untuk berobat dengan roja. Al-awwal, yang pertama adalah rajulun ghalaba alaihil ya'su hatta tarakal ibadah. Yang pertama adalah seseorang yang pada dirinya itu dominan rasa putus asa hingga dia meninggalkan ibadah. Wajah sama annahu laisa wara'uha faidatun. Dan dia itu yakin, memiliki keyakinan yang buruk bahwasanya tidak ada faedah di balik ibadah yang dia lakukan. Ada orang yang dia putus asa pada rahmat Allah hingga dia meninggalkan ibadah karena dia ada keyakinan wis ora gunane ibadah. Geopo. Nah, orang yang seperti ini dia orang yang membutuhkan obat, yaitu berupa roja. Dan yang kedua, rajulun ghalaba alaihi al-khauf hatta ad-darra bi nafsihi wa ahlihi. Yaitu orang yang pada dirinya itu dominan rasa takut, yang dengan rasa takut itu akhirnya membahayakan dirinya dan keluarganya. Fata'adda khaufuhul hatta syar'i al-matlubi. Yang rasa takutnya itu berlebihan sehingga dia melampaui batas syar'i atau batas yang dituntut oleh syar'i. Takutannya itu ekstrim. Falabuta an yudakiro bi rojaillahi hatta yatawazan. Hatta yatawazan. Jadi dia kalau kondisinya seperti itu, maka tidak bisa tidak bahwa dia mesti diingatkan, yaitu pada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tawazana, yaitu ta'adala fil wazni, sampai timbangan dia itu seimbang, proporsional dalam menyikapi rasa takutnya. Jadi ini dua orang yang beliau sampaikan di sini, yang dua orang dalam kondisi seperti ini butuh untuk memperbaiki dirinya dengan roja. Amal asi al-maghrur al-mutamanni 'alallahi ma'al i'radi 'anil ibadah fala yanfa'u ma'ahu abadan dawa'u roja. Adapun pelaku maksiat yang dia itu tertipu dengan kemaksiatan yang dia lakukan, dia itu berangan-angan pada Allah, dia pelaku maksiat tapi dia berangan-angan bahwa Allah itu akan mengampuni dia, merahmati dia. Padahal dia itu apa? Al-i'radu 'anil ibadah. Dia itu berpaling dari ibadah, meninggalkan ibadah. Maka kata beliau, kata musannif, falayan fa'umahu abadan. Untuk orang seperti ini, roja itu tidak memberi manfaat selamanya. Yaitu dawaun roja, obat pengobatan dengan roja, dengan menyuntikkan harapan pada orang seperti ini tidak akan memberi manfaat selamanya. Walau istamal tama'ahu ar-roja lazidtahu dolalan. Kalau misalnya kita berikan dia itu suntikan roja, maka justru akan menambah kesesatan dia. Falayan fa'ulahu illa dawaul khauf. Nah, orang yang seperti ini tidak akan bermanfaat baginya kecuali obat khauf, yaitu pengobatan dengan khauf. Yang disuntikkan justru harus rasa takut. Fayu'atu
bisiyatil khauf. Jadi diberi pelajaran, diberi nasihat dengan cambuk rasa takut. Fayuqarra'u bil manaya. Kemudian dicela atau diberi peringatan keras itu dengan al-manaya, yaitu al-maut, kematian. Jadi diberi ditakut-takuti, kemudian diberi nasihat dengan kematian agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan ketaatan. Wa hadza amrun muhimun yang bagi an yatanabahu lahu al-wu'ad. Nah, ini adalah perkara penting yang setiap orang yang pemberi nasihat itu mesti memperhatikan. Berkaitan dengan kapan memberikan roja dan kapan memberikan khauf, maka ini adalah perkara yang penting yang mesti diperhatikan oleh orang-orang yang concern dalam memberikan pelajaran atau konsultasi dan semisalnya. Lagi sering menerima konsultasi, jadi sudah dapat resep tambahan. Ya kita semua lah ya, beliau. Kan ada level konsultasi di internal keluarga ya, kalau beliau mungkin sudah yang parah-parah datanya ke beliau. Sudah benar kayaknya sudah siap gitu ya, membuka juga kesempatan oleh. Prinsipnya itu kalau sudah ada air nggak boleh tayamum. Sudah ada yang ahli ya, datang ke ahlinya. Waqad khasola mimbati tu'at isu antakhola alal aqwami min ashabil kabair ad-dunub wa khatasahum aniroja. Jadi ada sebagian dai, sebagian orang yang memberikan konsultasi atau memberikan pelajaran yang dia itu buruk, itu dia justru memasukkan kepada atau memberikan kepada orang-orang pelaku dosa besar itu dengan resep roja ini. Hadasahum ani roja. Mereka justru banyak membicarakan hal-hal yang sifatnya memberikan harapan kepada para pelaku maksiat atau dosa besar. Wa basyarahum bil khair, dan memberi mereka kabar gembira dengan sesuatu yang baik. Wa hada minal jahlil azim. Ini termasuk sebuah kebodohan yang besar. Sebagaimana yang disebutkan di atasnya tadi, bahwa pelaku dosa besar, pelaku maksiat yang mereka tidak ada keinginan untuk bertobat, justru mereka tamani, mereka berangan-angan bahwa Allah itu akan tetap memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, maka justru orang seperti ini mestinya diberikan pengobatan penyeimbang, yaitu dengan khauf, bukan justru diayam-ayami dengan rojak dan kabar gembira. Maka kalau begitu anak-anak yang hanya dibesarkan dengan harapan saja, yakinlah kamu pasti bisa, yang hanya dibesarkan hatinya, kamu hebat, kamu pasti bisa, kamu luar biasa, itu berarti mendidik semacam itu termasuk bagian dari kebodohan yang besar tadi itu. Kalau kita itu kan ada sama seperti yang dipelajari psikologi. Kalau di psikologi ada istilahnya reward punishment. Kalau di agama kita kan juga ada itu kan, tarhib buat tarhib. Ada semangat, ada motivasi, juga ada ancaman. Tapi kalau dua hal ini harus seimbang. Ketika salah satunya pincang, pasti sesuatu yang tidak seimbang itu pasti akan meleset itu ya. Arahnya proporsi itu nanti sangat terkait. Betul. Anak itu pun ketika mulai berkembang bahkan 2 tahun itu sudah bisa menunjukkan perbedaan. Yang ini cenderung beraninya luar biasa. Yang ini cenderung penakut, lebih takut atau lebih berhati-hati, sehingga proporsinya dengan demikian menjadi berbeda. Dia menjadi berbeda. Tetapi poin pentingnya dari sini ada pelajaran penting, ada pelajaran berharga yang akan kita ambil. Kalau begitu nggak bisa anak-anak itu hanya dibangun percaya dirinya saja, nggak bisa hanya dibangun bahwa kalau saya yakin bisa pasti bisa. Hanya dibangun harapannya. Harus ada sesuatu yang apabila dia ini tidak berhati-hati bisa menyebabkan bermasalah. Sehingga kalau hanya harapan saja bisa
menjadikan anak malah abai ya. Abai ya. Nah, saya kira ada hal yang bagus ya. Apa namanya? Ungkapan bahwa ini merupakan wahada min jahlil azim. Dari kebodohan. Kalau buat orang-orang tua baru gimana saja kan untuk mendiagnosa kemudian mengecek anak kita, oh yang anak satu rojaknya lebih dominan misalnya 70% atau 100%, yang anak yang kedua itu kan berarti kan dari sisi ini pengalaman orang tua sekian tahun. Nah buat orang-orang tua baru saja yang anaknya baru mungkin 2 tahun 5 tahun kayak saya ini nah itu bagaimana untuk ngeceknya itu loh, untuk oh anak ini kapan kita ngasih rojak, kapan kita khauf gitu untuk pendekatan ke anak-anak itu. Ada nggak resepnya? Iya, kapannya itu kan sangat terkait dengan pengenalan terhadap anak. Makin dekat kita dengan anak, maka kita akan semakin mengenali anak. Sehingga dengan kondisi itu kita pun akan rasakan ini anak saya kalau dibilang nggak bahaya, wah itu justru tancap gas. Misalnya dalam kasus anak saya misalnya ada yang belum bisa jalan kaki sudah bisa manjat pagar. Maka kalau yang anak yang belum bisa jalan sudah berani manjat pagar bilang, oh enggak apa-apa nak manjat. Manjatnya beneran gitu ya. Artinya yang ini kan justru dari awal kita sudah melihat. Tapi dari mana kita menentukan? Dari pengenalan terhadap anak kita. Nah hari ini banyak sekali orang tua yang bahkan nggak tahu perkembangan anaknya. Ini menjadi masalah. Kalau tugasnya dibagi itu bisa nggak? Artinya dibagi kan kecenderungannya umumnya roja itu bapak biasanya oh nggak apa-apa gitu. Sementara yang kaum itu dari ibu itu kalau dibagi itu gimana? Kalau bapaknya nggak ada jadi nggak. Kalau kata umumnya ini nggak berlaku umum. Iya, tapi itu menarik itu berarti bahwa para orang tua perlu memperhatikan kondisi putra putrinya sehingga bisa menentukan dengan tepat atau mendekati tepat berapa sih resep dan rojak. Dan kita jangan terjebak pada persentase. Persentase itu berlaku untuk zakat dan tapera. Kadang itu juga ini sangat berkaitan erat dengan visi misi keluarga masing-masing. Kadang gini ada orang tua yang karena mereka itu banyak mengakses parenting modern gitu terus ini serba positif tuh ya. Kemudian ketika anaknya itu melakukan hal-hal yang bisa jadi menurut kita, oh ini harusnya diwanti-wanti, tapi karena orang tua itu dari awal visi misinya sudah beda gitu ya, maksudnya. Bukan parenting modern tuh. Gimana? Parenting menggerur. Tidak tega saya ngomong gitu. Memang harusnya begitu kan. Kayak modern tuh selalu jelek kan. Nah, Quran tuh modern misalnya. Atau akhirnya dihapus kali ya, modern. Nah akhirnya kan begitu. Jadi ketika misalnya di ruang tamu seperti ini dia ada posisinya sebagai anak yang bertamu datang terus dia pecicilan gitu misalnya. Buat kita mungkin wah ini harusnya diberi, ini harus diingatkan gitu. Tapi karena orang tuanya melihat, oh enggak, jangan membatasi eksplorasi anak. Ini bagian dari anak sedang eksplorasi. Ini mereka sedang fisiknya sedang butuh untuk difasilitasi dan seterusnya. Mungkin dia akan membiarkan misalnya. Nah itu kan juga. Itu yang perlu diberi khauf orang tuanya juga. Ya. Maka di An-Nisa ayat 9 bekal dasar didik anak itu takut di atas walaupun hati-hati. Sehingga bukan positive thinking. Ketika anak dibiarkan, saya mengalami naik pesawat saat umrah itu ada anak yang begidakan. What is the meaning of begidakan? Petanggilan. Pada di kursi itu, gitu ya, dan dibiarkan orang tuanya. Kenapa? Dia tidak mematikan kreativitas sepertinya ya. Tapi masya Allah, tapi ini menarik untuk diberikan kesempatan ya. Saya simpan buat depan. Nah, kalau tadi ini kan lebih spesifik kalau rojak dan khauf itu ini kalau beliau bawakan ini pelaku maksiat gitu ya. Kalau ke konteks anak-anak sebenarnya bukan ke pelaku maksiatnya tapi itu kan pola pendidikan. Kalau misalnya anak ini dibiarkan dia akan kelewat batas gitu.
Jadi dia harus ada metode. Iya. Tapi bagaimanapun itu ya, kan orang tua itu berarti dia sudah di usia balik, sudah di usia matang, dia harusnya sudah punya pengalaman bagaimana mengatur dirinya, roja dan khauf itu kan seharusnya. Bagaimana kedekatan dia dengan Salah Allah. satunya. Iya kan? Karena nanti memang ada rambu-rambu yang diberikan oleh Nabi Allah Muhammad SAW bahwa faida a'raba anhu lisanuhu imma syakiran wa Fa imma kafuran. faida abbar anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Berarti di usia-usia itu ada hal-hal yang perlu kita cek, walaupun memang belum terhitung sebagai perbuatan dosa karena anak masih umur 2 tahun, tapi potensi ke arah sana sudah perlu kita perhatikan. Nanti hatta yubayyina anhu lisanuhu. Jadi kita mengambil ibrohnya tidak letterleks kalau ini karakter maksiat terus parenting ya berarti harus enggak, tapi kita melihat polanya khauf dan roja ini kalau dipraktekkan dalam parenting kira-kira batasannya seperti apa. Jadi tetap ada relevansinya. Dan kita lanjutkan kalau musannif Hafizul Ta'ala wa kama anal wa idola yang bagilahu an yurajian nasa kasiran. Kata beliau, seorang yang memberi nasihat, memberi pelajaran, konsultan itu tidak semestinya untuk terlalu berlebihan dalam memberikan harapan, menyampaikan sesuatu yang sifatnya harapan. Fakadzalika la yang bagilahu an yukhawifahum kasiran. Tidak juga kemudian terlalu berlebihan dalam menakut-nakuti hatta yusibahum al-qunut, hingga kemudian membuat orang yang datang kepadanya itu putus asa. Bal yang duru ilal wad'i wal maslahah. Maka mesti melihat bagaimana keadaan orang itu, wad'inya seperti apa dia, dan maslahat kalau misalnya disampaikan roja nanti kira-kira dia efeknya bagaimana, kalau terlalu banyak khauf nanti dia seperti apa. Jadi ini memang seni ya, artinya sangat tergantung pengalaman orang itu juga menghadapi masalah, mengelola masalah dan paham bekal ilmu. Karena tanpa ilmu akhirnya PD. Ya. Saya terus terang agak khawatir dengan, karena itu dipraktikkan di sebagian sekolah Islam. Aku hebat, aku anak soleh, yes. Sementara kita itu kalau ngajari zikir itu kan la haula wala quwata illa billah. Jadi mengajari anak untuk kemudian tiada daya dan upaya kecuali kalau Allah kehendaki, atas perkenan Allah. Kemudian kita ajari, aku pasti bisa, yes, aku anak soleh, yes. Semuanya kembali ke aku itu gitu. Tadi yang pertama ananiyah yang diajarkan, yang kedua ngajari untuk ujub gitu ya. Dan itu menjadikan dekat kepada riya wa sum'ah. Itu rusak walaupun yang disebut aku anak soleh ya. Atas nama apa? Afirmasi. Kalau kepedeannya dibangun di atas tauhid itu baru ada. Artinya dia pede karena dia sebagai hamba Allah, sebagai itu bagaimana itu? Sebenarnya sebenarnya apa? Percaya kepada Allah. Nasihat Rasul kepada Ibnu Abbas itu sudah cukup sebenarnya untuk menguatkan, mengokohkan anak-anak itu, bahwa kalau misalnya Allah sudah menghendaki sesuatu terjadi padamu, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Sebaliknya kalau Allah menghalangi sesuatu padamu, maka tidak ada yang mampu untuk memberi. Itu sebenarnya kan sudah. Maka anak tidak minder kepada orang lain, tidak takut kepada orang lain, bukan karena merasa hebat, tapi karena dia sandarannya pada Allah. Ya, Berarti ini sehingga tidak ada PD yang berbasis tauhid itu. Karena makin besar PD-nya, makin kecil percayanya kepada Allah. Sehingga kita ini kan harus berdoa untuk memohon agar tidak satu kali pun, sedetik pun Allah lepaskan kita terlepas dari ketergantungan pada Allah. Walaupun kita tergantung pada diri sendiri. Allah. Ya. Nah itu makanya hal-hal itu yang kita perbincangkan di komunitas psikologi mengaji itu, karena memang ya kita dulu diajarinya begitu. Nah begitu kita ngajikan, loh kok banyak yang arahnya justru ketika kita meniti ke sana itu malah kemana-mana gitu. Sementara agama ini lurus sudah. Kita itu tunduk patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tauhid itulah yang kita tanamkan untuk anak-anak kita mestinya. Dan qala Ibnul Qudamah rahimahullah, walihada yajibu an yakuna wa idun nasi mutalatifan nadhiran ila mawadi ilali mu'alijan kula ilatin bima yaliku biha. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, oleh karena itu wajib bagi pemberi nasihat, bagi konselor, konsultan,
yang membantu orang-orang untuk menyelesaikan masalahnya itu untuk mereka itu lembut. Mereka itu lembut, kemudian memperhatikan kondisi atau letak masalahnya itu ada di mana, sumber masalahnya. Kemudian mengobati, memperbaiki setiap masalah itu, setiap penyakit itu dengan yang layak, dengan sesuatu yang memang proporsional untuknya. Jadi kembali lagi ini memang sangat dibutuhkan kejelian, ketelitian, dan bahkan pengalaman ya. Pengalaman seorang konselor ketika mengelola masalah dan ilmu yang digunakan untuk rujukan agar dia tepat memberikan obat. Waruwiya anil Ali radhiyallahu anhu qala innal faqiha haqqal faqih, yaitu kata Ali radhiyallahu anhu diriwayatkan dari beliau bahwasanya sesungguhnya seorang faqih yang benar-benar faqih itu adalah man lam yuqannitin nasa min rahmatillah, orang yang tidak membuat orang lain itu putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walam yurakhis lahum fi ma'asillah, dan tidak terlalu longgar pada mereka itu dalam urusan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Walam yu'aminhum adaballah, dan tidak membuat mereka itu merasa aman dari azab Allah. Walam yada'il qur'ana rukbatan anhu ila ghairihi, dan tidak menjadikan orang itu berpaling dari Al-Quran karena membenci Al-Quran. Jadi tidak membenci Al-Quran kemudian berpaling dari Al-Quran. Itu kata Ali radhiyallahu anhu. Jadi ada beberapa poin kata beliau bahwa orang yang faqih yang sesungguhnya adalah orang yang tidak membuat orang lain putus asa dari kasih sayang Allah, tapi juga tidak terlalu bermudah-mudahan kepada tidak terlalu bermudahan, tidak memberi rukhsah, kelonggaran pada para pelaku maksiat. Kemudian tidak membuat mereka itu aman dari azab Allah. Nah, sekarang atas nama ngopeni, atas nama apa? Biar nanti dia tidak lari misalnya, kadang kita terlalu longgar. Jadi memberikan optimisme kepada pelaku maksiat yang dia itu tidak menampakkan keinginan untuk taubat misalnya, atau tidak menampakkan keinginan atau rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malah membuat situasi dia menjadi semakin buruk. Padahal mestinya kita perhatikan kalau dia itu melakukan maksiat kemudian dia tidak ada atau belum muncul keinginan untuk kemudian perbaiki diri, justru harusnya ini tadi khaufnya yang diperkuat di sini dan tidak membuat dia merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan waqala Sufyan bin Uyainah rahimahullah, kata beliau, man dhahaba yuqannitun nasa min rahmatillah au yuqannitu nafsahu faqad akhta'a. Kata Sufyan bin Uyainah, siapa saja yang dia itu membuat manusia, membuat orang lain putus asa dari rahmat Allah, atau dia membuat putus asa dirinya sendiri, maka dia telah melakukan sebuah kesalahan. Wan Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu, kata beliau, anna rajulan kana fil umamil madiyah yajtahidu fil ibadah. Kata Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu, dahulu itu ada seseorang yang dia itu sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wasyaddada ala nafsihi, dia sangat sangat disiplin atau keras, ya, sangat keras kepada dirinya sendiri. Wa yuqannitun nasa min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, hingga dia itu akhirnya apa dampaknya, membuat orang lain itu merasa putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Summa mata, kemudian orang ini mati. Faqala, maka Zaid bin Aslam dia berkata, orang ini berkata, ai rabbi wahai Rabb, mali indik, apa yang ada untukku di sisimu. Jadi dia menanyakan haknya karena dia sudah merasa beribadah pada Allah, kemudian bersungguh-sungguh dalam beribadah pada Allah, maka ketika mati dia bertanya pada Allah, ya Rabb, apa yang ada untukku di sisimu. Faqala, maka kata Allah, an-nar, neraka. Qala, laki-laki itu kemudian bertanya, protes dia, ya Rabbi, wahai Rabb, wa aina ibadati wa ijtihadi, terus di mana ibadah dan ijtihadku gitu, di mana ibadah dan kesungguhanku ini. Faqila lahu, maka dikatakan pada orang itu, innaka kunta tuqannitun nasa min rahmati fid dunya,
Sesungguhnya engkau itu telah membuat manusia putus asa dari kasih sayangku di dunia. Wa ana uqannitukal yauma min rahmati. Sehingga sekarang aku membuatmu putus asa dari rahmatku. Jadi ada orang-orang yang kalau dia banyak yang tasadud seperti ini, biasanya efeknya memang keras membawaannya ke orang lain. Seperti Khawarij itu yang dominan khaufnya, maka dia kemudian menghukumi orang yang bersalah itu juga tidak sebagaimana mestinya. Mudah mengkafirkan dan seterusnya, mudah mengeluarkan orang dari Islam. Akhirnya membuat orang itu putus asa. Nah, sama seperti ini gambarannya. Jadi ada orang yang dia itu kalau beribadah pada Allah berlebih-lebihan. Dia sangat ekstrim, dominan sangat keras untuk dirinya sendiri. Dan ternyata dampaknya dia membuat orang lain itu merasa putus asa dari kasih Allah dan dia mendapatkan akibat seperti ini. Falabuta an yakuna hunaka tawazun bi hasbi halinas. Maka tidak bisa tidak di sini itu mesti seimbang, yaitu tergantung dari kondisi manusia. Menyikapinya itu mesti seimbang antara khauf dan roja, tergantung dari kondisi manusia. Artinya kembali lagi kita itu harus benar-benar menyelami orang yang sedang kita berikan konseling, kita berikan, sampaikan nasihat. Kita harus menyelami keadaan dia seperti apa, mana yang lebih cocok untuk orang ini, apakah khauf atau roja yang diberikan. Fa idza kanu mayalina ila tafrid wal ma'asi fatasahul ghallaba takhwif. Kalau misalnya kecondongan orang ini tuh dia terlalu bermudah-mudahan, berlebihan gitu, dan dia pelaku maksiat, terlalu menggampangkan, maka ghallaba takhwif, didominankan takhwif, rasa takutnya. Kita sampaikan hal-hal yang membuat atau menumbuhkan rasa takut pada dirinya. Wa idza kana indahum khaufun zaitun, kalau misalnya di diri orang itu rasa takutnya yang berlebihan, fayasun min rahmatillah, dan dia itu kemudian berputus asa dari kasih sayang Allah, ghallaba roja, maka kita dominankan, kita kuatkan sisi rojanya. Wah, kata demikian yang mesti dilakukan menurut Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, banyak pelajaran yang kita ambil bahwa kalau kita ingin meraih kebaikan, ingin mendirikan kebaikan, maka kita harus memperhatikan betul siapa yang kita hadapi, sehingga yang perlu kita lakukan itu bukan menyamaratakan, melainkan memperhatikan keadaan masing-masing. Itu di situ kita mendapatkan pelajaran juga betapa pentingnya kita mendekati anak demi anak, murid demi murid itu sesuai dengan keadaannya masing-masing, sehingga mereka tidak melampaui batas. Inilah PR kita ketika hari ini kita tidak peduli keadaan anak kita, semuanya dihasung, semuanya disuruh untuk lebih bersungguh-sungguh untuk hanya memikirkan bahwa segala sesuatu dapat diatasi dengan diri sendiri. Ada hal yang perlu kita koreksi dari apa yang kita pelajari tadi. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah-masalah berkenaan dengan roja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.